Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Baik, tadi istirahatnya sudah cukup? Sudah. Istirahatnya makan apa saja? Cireng. Yang lain bakso, nasi. Ada lagi yang lain? Coki-coki, bihun, cisro. Oh, banyak ya? Oke, sudah siap berarti sekarang? Sudah, baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Oh, tidak. Oke, berarti semua lengkap hari ini 9 Mina? Oke, semangat hari ini? Oh, semangat, Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Atifah dipimpin teman-temannya. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, hari ini kita akan bahas tentang dekomposisi. Ada yang tahu dekomposisi sebelumnya? Memecah masalah. Oh, memecah masalah besar menjadi kecil, beberapa bagian, betul. Ini adalah salah satu materi yang ada di bab berpikir komputasional. Masih ingat berpikir komputasional itu apa? Ada yang mau jawab satu orang? Oke, Lakwisya, silahkan. Berpikir secara efisien dan terstruktur. Berpikir secara efisien dan terstruktur, kata Lakwisya. Yang lain setuju? Setuju. Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau memberikan info, apa sih manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Tadi katanya secara efisien dan terstruktur. Ada yang mau kasih pendapat? Apa manfaatnya? Oke, Anca. Dapat menyelesaikan masalah dengan tepat gitu. Oke. Memilih langkah-langkah yang keputusannya tepat. Oke, berarti cepat dan tepat dalam menentukan langkah maupun memecahkan masalah gitu ya, Anca ya? Oke, baik. Ya, sebelum kita mulai, Miss Aski punya tebak-tebakan tapi pakai kodenya emoji. Oke. Nanti yang tahu berapa angkanya, angkat tangan ya. Lalu jelaskan ke temannya itu kenapa bisa dapat seperti itu. Oke, contoh. Oke, ini emoji yang Miss Aski tampilkan. Di bawahnya ada angka. Lalu nanti pertanyaannya akan berupa emoji seperti ini. Jadi ini ditambah ini hasilnya apa? Coba, kalau ini angkanya angka berapa? 2. Kalau ini? Berarti ini angka berapa? 24. Betul. Kalau ini angka berapa? 7. Kalau ini? 3. Berarti 24 ditambah 73. Hasilnya? 97. Bisa seperti itu? Bisa. Siap untuk yang pertama? Siap. Oke, Miss Aski tampilkan emojinya. Berapakah kira-kira jumlahnya? Ada yang mau coba? Berpikir dulu ya. Oke. Yuk, ada yang sudah dapat? Oke, Fadia dulu deh, boleh. Lakwisya tadi sudah. 94. Dapat dari mana, Fadia? Kan yang emoji senyum itu 5. Itu 3. Oke. 53, betul. Ditambah yang ada lognya itu 4. Terus itu yang burung itu 1. Itu 41. Oke, jadi jawaban Fadia adalah 94. Betul seperti itu? Oke, berarti benar jawaban Fadia? Benar. Oke, Masya Allah. Selanjutnya, sekarang pengurangan. Oke, coba diperhatikan emojinya. Kira-kira berapa hasilnya ya?
Oke, Kaila. 60 dikurang 27 sama dengan 60 dikurang 27 sama dengan 33. Oke, berarti hasilnya 33 kata Kaila. Setuju dengan Kaila? Betul jawaban Kaila? Betul. Oke, Masya Allah. Yang selanjutnya, coba perhatikan emojinya. Berapa kira-kira? Ada yang tahu jawabannya? Oke, Yasmin, berapa jawabannya, Min? 75 jawabannya. Oke, dapat dari mana, Min? Jawaban 75. Pertama itu kan emoji yang pertama tuh 4. Mm-mm. Terus kalau yang emoji kedua itu 5. Mhm. Kan 45. Betul. 45 ditambah Mm-mm. itu 3. Betul. Emoji ketiga itu 0. Mm-mm. 45 ditambah 30. Oke, Masya Allah. Betul jawaban Yasmin? Betul, Masya Allah. Baik. Nah, sekarang ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian akan mampu untuk mengidentifikasi, memecah, dan menyelesaikan masalah kompleks, baik dalam konteks teknologi maupun sosial dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Seperti yang tadi disampaikan oleh Lakuisha ya. Iya, betul. Ini dimensi profil lulusan yang akan kalian capai. Yang pertama kreativitas, yang kedua komunikasi, ketiga kolaborasi, nanti akan ada kerjasama antar tim ya. Dan yang terakhir adalah penalaran kritis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Baik. Selanjutnya, Miss Aski mau tanya sekarang. Apakah kalian pernah menghadapi masalah? Oh, yang paling keras kayaknya paling besar masalahnya ya. Oke. Ada yang mau sharing masalah apa sih yang sering terjadi di kalangan remaja ini? Ada yang mau sharing? Masalah kalian apa? Oke, Kaila apa masalahnya? Oh, kadang suka menunda-nunda tugas kalau Kaila. Kalau yang lain masalahnya apa sih? Masalah dengan teman. Masalah dengan teman. Kenapa masalah dengan temannya, Lakuisha? Aduh, kenapa? Paling salah paham saja. Oh, salah paham. Berarti harus diapakan biar tidak salah paham? Terus bertemu secara langsung untuk meluruskan Oh. kamu tuh apa. Oh, gitu. Berarti ada yang menunda tugas, katanya masalah dengan teman. Ada lagi tidak sih masalah yang kalian hadapi? Ada tidak? Kalau Atifa ada masalah nggak, Atifa? Berantem. Berantemnya sama Alfa. Alfa yang mana? Alfa Wirda, bukan Anca. Oh, sama Anca baik-baik saja. Oh, baik katanya. Oke. Iya, berarti apa sih masalah itu terjadinya karena apa penyebabnya? Kalau Lakuisha salah paham. Kalau misalkan Atifa kenapa berantemnya? Apanya jahil. Oke. Kalau misalkan Kaila apa penyebab masalahnya? Karena ya susah untuk berhenti main HP atau enggak. Oh, berarti manajemen waktu dan dirinya. Ya, oke. Masya Allah, oke. Nah, sekarang Miss Aski tanya, bagaimana kalian menyelesaikan masalah itu? Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya, gimana tuh maksudnya? Kalau masalahnya kayak seperti Kayla tadi yang Mm-mm. bertugas, mungkin diubah mindset pola pikirnya. Kayak kalau aku ngerjain tugasnya duluan, nanti aku malas-malasannya lebih lama. Oke. Terus? Masalah dengan teman, tadi berdiskusi soal masalahnya. Kalau dengan Afifa dan apa itu sepertinya urusan mereka dia Ustazah. Oh gitu, jadi bicara secara internal saja gitu ya? Oh, oke, iya, Masya Allah. Baik, sekarang Miss Aski minta secara berpasangan, yang bertiga nanti satu ke depan ya. Gendis aja deh sekarang, gendis pindah. Secara berpasangan, tolong diskusikan tentang masalah yang kalian hadapi. Boleh akademik, sosial, maupun pribadi. Ya, tuliskan apa sih masalah utamanya. Lalu kira-kira dari masalah besar itu, submasalahnya ada apa saja, diurai jadi 3. Kemudian berikan satu solusi untuk masalah tersebut. Jelas tidak? Jelas. Ada pertanyaan dulu? Tidak. Oke, Miss Aski akan berikan kertasnya. Silakan diskusikan ke temannya.
Namanya boleh dituliskan di belakang kertasnya. Yuk, kita silakan tuliskan dulu, didiskusikan apa masalah yang kalian hebat. Jadi itu terdiri dari masalah kecil apa sih sehingga masalah besar itu terjadi gitu. Ustazah nggak apa? Submasalah itu jadi apa sih? Masalah-masalah kecil yang menyebabkan masalah besar itu terjadi. Jadi dimulai dari masa kecil. Masalah besar dulu. Masalah besar kemudian diuraikan ke yang kecil-kecilnya. Mm-mm. Jadi dari masalah besar itu kira-kira masalah kecil-kecil yang menyebabkan itu apa gitu. Masalah itu alasan karena alasan masalah itu. Bisa jadi atau masalah kecil yang menyebabkan timbul masalah besar itu apa? Ya, oke, silakan. Tidak apa-apa, dicoba saja dulu. Sub itu bagian. Jadi bagian-bagian kecil dari masalah besar itu. Mm-mm. Bisa jadi karena itu atau misalnya ya alasan ataupun penyebab juga boleh. Misalnya kita mau dan PR ini karena malas atau tidak baca grup gitu. Boleh. Ya? Kenapa? Siapa yang nanya? Jadi masalahnya tetap sendiri-sendiri atau gimana? Diskusi aja satu masalah saja. Oh, satu Ha-ha. Jadi boleh salah satu pribadinya aja atau masalah remaja secara garis besar boleh. Gimana? Nggak jadi. Ya. Oke, silakan diskusi dulu, Nak. boleh. Apa itu? Kamu satu. Oh iya. Ustazah ngomong. Oh gitu, curhat ya sih. Jadi ini boleh nggak? Berantem sama adik. Oh iya. Itu kayak gini kayak Karen Jail. Ini nggak usah pakai ini. Jadi kayak siapa yang jahil misalnya, apa siapa yang susah membantu misalnya gitu aja. Kan masalah yang lebih kecil kan. Ditulis siapa yang kayak gini. Iya. Atau iya siapa dan apa gitu tuh. Sudah selesai? Sudah? Oke, berarti mohon perhatiannya ya. Coba Miss Aski minta pendapat dari kelompoknya Kanza dan Zia, boleh dibacakan? Yang dituliskan tadi silakan. Ya, salah satunya siapa? Kanza boleh. Ya, yang lainnya didengarkan ya. Ini pendapat dari pasangan Kanza dan Zia, silakan. Yuna. Masalah utama ribut dengan teman. Oh, ribut dengan teman, baik. Terus? Masalah 1 kurangnya komunikasi. Masalah 2 suka ngejailin. Masalah 3 ributin barang. Solusi terpadunya saling berkomunikasi dengan baik. Oh, saling berkomunikasi dengan baik. Sudah dilakukan itu? Oh, belum, tapi proses ya. Oh iya, oke. Berarti berantem berkelahi dengan teman kalau Kanza. Ada yang lain tidak sih masalahnya? Oh, boleh. Jihan, boleh. Dari saya sama Esi itu masalah utamanya itu diskusi di kalangan remaja. Masalah 1 itu biasanya banyaknya tugas dan ujian. Masalah 2 tentang lingkungan. Untuk masalah 3 emosi yang tidak stabil. Dan solusi selama itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Oke, berarti mendekatkan diri ya, solusi paling terbaik menurut kalian ya. Oh, oke, baik. Ada yang berbeda dari kelompok? Oke, boleh. Pakisha dan Salwa, silakan. Masalah utamanya penurunan nilai akademis. Masalah 1 kurangnya waktu belajar. Masalah 2 banyaknya tugas atau kegiatan di luar belajar. Masalah 3 belajar hanya saat ada ulangan. Solusinya memperbaiki manajemen waktu dan lebih giat.
Oh, Masya Allah. Berarti tadi sambil refleksi diri ya, menulis itu ya? Oh gitu. Satu lagi deh, Miss Aski mau dari pasangan Aida dan Karisa coba. Masalah 3, orang yang termotivasi, solusi terpadunya bertawakal pada Allah, mencari lingkungan yang lebih nyaman, lebih berani, dan berkomunikasi dengan orang terdekat. Oh, Masya Allah. Tergambar ya solusinya siswi Al-Hanif itu smart and solihah ya. Iya, Masya Allah, baik. Ya, sekarang setelah berpasangan, Miss Aski akan kasih proyek nih. Tapi dalam bentuk kelompok. Ya. Jadi judulnya adalah simulasi organisasi kegiatan. Pernah jadi panitia kegiatan? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Nanti kalian bekerja sama ya. Jadi tujuannya adalah melatih kemampuan dekomposisi dalam konteks kerjasama tim dan manajemen proyek. Ya, jadi sekarang kita praktiknya praktik yang realnya, nyatanya, gitu ya. Ini instruksinya. Nanti Miss Aski akan bagi ke dalam 6 kelompok berdasarkan hasil asesmen awal, ya. Jadi nanti Miss Aski tampilkan anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian setelah kelompoknya terbentuk, sudah duduk dengan kelompoknya, tolong pilih satu kegiatan yang ingin kalian organisir. Ya, bisa festival sekolah, bisa bazar, atau misalnya perkumpulan atau organisasi pemuda di desa atau di tempat kalian gitu ya. Kemudian lakukan dekomposisi tugas menggunakan diagram atau peta konsep. Mind map tahu kan? Atau bentuknya seperti yang tadi Miss Aski bagikan di tabel juga boleh. Tapi kalau kalian mau hias, mau dikasih awan, dikasih bunga juga boleh ya. Bagi peran setiap anggota kelompok dan nanti presentasikan hasil dekomposisinya. Jadi eventnya apa? Besarnya apa? Kemudian dibagi menjadi kecil-kecilnya. Bagaimana agar event itu bisa terselenggara? Contohnya, misalnya kalian mau ada kegiatan market day. Oh ya, market day. Berarti kalian akan berjualan kan? Nah, berarti kalian akan menyiapkan list makanan atau barang yang akan dijual. Terus mengkoordinir siapa saja yang akan bertugas di stand, misalnya gitu. Dan lain-lain. Sampai semuanya bisa terpenuhi agar event atau kegiatan itu bisa terselenggara dengan baik. Jelas tidak? Jelas. Jadi bentuk peta konsep atau diagramnya bebas sesuai dengan kelompok kalian. Ada pertanyaan dulu? Tidak. Baik, ini adalah kelompok yang Miss Aski sudah bagi. Setelah ini silakan langsung duduk dengan kelompoknya. Oke, kelompok kode Mira, Fadia, Syafika, Gaida, dan Kales. Kelompok simbol Ayesha, Karisa, Kirani, dan Atika. Input Lakwisha, Alisha, Atifa, dan Kais. Algoritma Salwa, Gendis, Akilah, Jihan, dan Putri. Output Aida, Aufa, Kanza, Janeta, Kanza, dan Zia. Komputer Yasmin, Aisyah, Aufa, Wirda, Kaila. Silakan duduk berkelompok. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبأجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبأجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام
Waktunya sudah habis ya. Kita coba dengarkan presentasi dari salah satu kelompok dulu, boleh? Boleh. Oke, tolong diperhatikan nanti setelah kelompok presentasinya selesai, boleh dikasih feedback, masukan ataupun pertanyaan. Oke, bisa seperti itu? Bisa. Oke, kelompok input. Oke, silakan kelompok input maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok input ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Lakwisha, saya Kais, saya Atika, saya Alisa. Rencana kami adalah kami ingin ke Market Day dan ini kami buat versi flowchartnya. Pertama, menentukan makanan dan menyiapkan bahan bakunya. Setelah menyiapkan bahan bakunya, kita membuat makanannya dan membungkus dan menghias makanan tersebut. Setelah itu kita menentukan harga jualnya. terus kita menentukan tema standnya, membuat flyer, terus mempromosikan atau membagikan flyernya. Setelah itu kita menentukan lokasi. Setelah itu mendirikan stand, dan itu menghias stand. Dan terakhir, kita akan menjual makanannya. Setelah menjual makanan, kita menentukan hasil dari penjualan. Lalu setelah selesai, kita membereskan atau merapikan stand. Setelah itu pulang. Yeay. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, Salwa silakan. Kenapa kalian buat itu tentang Market Day? Karena kita terinspirasi dari sekolah. Oke. Memang kenapa membuat itu terinspirasi? Menjadi inspirasi? Makanannya enak-enak. Oh, makanannya enak-enak. Oke. Ada lagi pertanyaan atau respon dari kelompok lain? Apa aja boleh, gambarnya mungkin. Anca punya Anca? Oh, ada. Kenapa kalian bikinnya flowchart? Biar gampang. Kenapa itu lebih mudah menurut kelompok kalian? Karena tinggal ditambahkan garis. Oh gitu, menambahkan garis katanya. Oke, baik. Yang lain ada? Anca mau bertanya? Oh ya. Susunannya terstruktur. Oh, Masya Allah. Gimana susunannya? Terstruktur. Berarti sesuai ya berpikir komputasional ya? Oke, baik. Yang lain ada? Sudah cukup? Oke, berarti kita ucapkan Masya Allah. Baik, silakan ditutup presentasinya. Terima kasih banyak atas pertanyaan, feedback, dan what is attention? Perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Input. Afwan. Oke, terima kasih kelompok input, Masya Allah. Ada satu kelompok lagi yang mau? Oke, kelompok apa nih? Kelompok simbol. Simbol. Oke, silakan kelompok simbol. Presentasikan hasil diskusinya. Kenapa? Itu aja. Ini udah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok simbol ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai teknis puasa. Iya. Pertama-tama
mendiskusikan ide pelaksanaan bersama tim. Kedua, meminta saran dan persetujuan pelaksanaan acara kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, menyiapkan keperluan acara serta teknis pelaksanaan. Yang keempat, mendiskusikan kerjasama antar anggota. Yang kelima, menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan Classmeet. Yang keenam, pelaksanaan lomba sesuai dengan nama yang terdaftar. Yang ketujuh, akan ada pengumuman lomba dan pembagian hadiah. Dan yang terakhir ada evaluasi kegiatan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kelompok lain? Kelompoknya Yasun ada pertanyaan atau tanggapan? Boleh? Cara penyampaiannya bagus. Cara penyampaiannya bagus, Masya Allah. Ada pertanyaan tidak? Oh tidak, berarti respon saja ya. Oke, oke. Cara penyampaiannya bagus katanya. Oke, kelompok Lakwisya ada pertanyaan atau feedback? Boleh. Ayesa senyum dong. Aku dari senyum. Oh, udah? Oh, oke. Ada lagi. Oke, baik, pertanyaan. Kenapa kalian milih teknik yang Classmeet dan kenapa kalian milih urutannya, strukturnya muter-muter kayak gitu? Karena kalau urutannya karena lucu aja. Kalau misalnya yang Classmeet itu karena ngambil dari sekolah, terus kita suka Classmeet karena nanti bekerja sama teman-teman, terus kita pada ketemu. Oh, Masya Allah. Oke, ada lagi dari kelompok lain? Feedback. Oh, feedback dari Salwa, baik. Tema kita sama. Temanya sama. Apa yang berbeda, apa yang sama dengan Kita kelompok suka ini? teknik pelaksanaan. Oh gitu, berarti saling melengkapi ya? Iya. Ah iya, Masya Allah. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, baik, kita ucapkan Masya Allah. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, syukron kelompok simbol. Nanti aja. Oke, baik. Ya, tadi sudah ada 2 kelompok ya yang presentasi hasil kerjanya. Oke. Sekarang kita coba sedikit saja untuk pendalaman materinya, boleh? Boleh, baik. Kalian tadi sudah tahu ya dekomposisi itu apa ya? Ya, jadi ya, betul. Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Kenapa sih masalah besar itu harus kita pecah menjadi kecil-kecil? Ada yang punya pendapat? Oke, Karisa, kenapa, Nak? Lebih mudah dalam penyelesaian masalah. Jadi apa itu yang Oh gitu, jadi lebih mudah dipecahkan sama lebih terstruktur dalam memecahkan masalahnya. Baik, ada lagi yang berpendapat lain? Karena kalau nggak dipecah kita bingung mulai penyelesaian. Oke, kalau tidak dipecah kita bingung harus menyelesaikannya dari mana, seperti itu ya? Betul. Apakah hal besar atau hal kecil yang lebih mudah dikerjakan terlebih dahulu? Hal kecil. Makanya tadi masalah kalian yang contohnya masalah utama ataupun kegiatan, kalian harus urai dulu ya langkahnya atau penyebabnya. Setelah itu baru kalian bisa menentukan langkah paling efektif dan efisien. Baik. Dekomposisi itu analoginya sama seperti kita memotong pizza. Pizza kan satu potongan besar ya. Bisa yang pizza limo 1 meter bisa, atau pizza yang bulat bisa. Kita potong menjadi bagian-bagian yang kecil agar lebih mudah didistribusikan. Itu analogi dari dekomposisi. Baik. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah dekomposisi. Pertama, kalian harus identifikasi dulu masalah utamanya. Yang paling besar tadi, apakah kegiatan tertentu ya, atau masalah
kehidupan kalian gitu ya. Setelah itu pecah menjadi bagian, bagi masalah menjadi sub masalah ya. Kemudian yang ketiga, analisis setiap bagian, pahami setiap sub masalah, dan yang keempat adalah selesaikan dan gabungkan. Kalau ada masalah, apa yang harus kalian lakukan? Memecahkannya, mencari solusi. Ada yang tidak mau berhadapan dengan masalah? Tidak ya? Apakah setiap orang akan menghadapi masalah? Iya, betul. Oke. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk dekomposisi. Misalnya, kalian ingin membersihkan rumah. Dari membersihkan rumah, kan rumah kalian besar misalnya ya. Ada yang 2 lantai, 3 lantai. Ada yang 10 lantai? Amin. Ya, baik. Ya, rumah yang sebesar itu mungkin tidak sekali hap gitu, langsung bersih. Tidak ya. Berarti kalian harus menyelesaikan atau membersihkan setiap bagiannya dulu kan? Pertama misalnya kamar tidurnya dulu. Kemudian ruang tamu, dapur, kamar mandi, halaman misalnya. Atau ada yang lain, ada yang punya lobi misalnya ya. Berarti lebih banyak sub masalahnya gitu ya. Ada lobinya misalnya, ada terasnya, ada lotengnya misalnya, dan lain-lain gitu ya. Terus tadi belajar untuk ujian, ini sama seperti hampir mirip dengan yang Lakusha tadi ya. Jadi untuk ujian, itu kalian harus apa sih? Belajar ya, buat jadwal belajarnya biar tidak keteteran atau tidak KS, sistem kebut semalam ya. Kemudian pelajari per babnya. Jadi jangan satu kali duduk kalian misalnya mau PHB misalnya 3 bab. Bisa tidak satu malam langsung hafal semua? Tidak, berarti harus per babnya. Buat ringkasan, latihan soal, dan review materinya. Atau ada yang lain subnya, misalnya diskusi dengan teman gitu ya, latihan online, dan lain-lain. Seperti itu untuk contoh kehidupannya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Baik, sekarang di kertas, boleh satu kertas dibagi 2 atau kecil-kecil juga tidak apa-apa. Silakan lakukan refleksi ini, nak. Ya, dijawab secara singkat saja. Kapan terakhir kali kamu memecah tugas besar menjadi bagian kecil? Apa manfaat yang kamu rasakan dari dekomposisi? Dan dalam situasi apa dekomposisi paling membantu kamu? Ya, silakan secara singkat saja. Ini secara berkelompok atau individu? Baik, berkelompok saja deh. Silakan berkelompok. Di satu kertas saja, atau boleh di lembar itu di bagian belakangnya boleh. Kalau masih ada ruang. Yuk, kapan terakhir kali memecah masalah besar menjadi bagian kecil? Manfaat yang dirasakan dari dekomposisi? Dan paling membantunya untuk hal apa kira-kira? Dalam situasi apa? Baik, mohon perhatian ya semua. Iya. Baik. Bagaimana perasaannya? Senang. Oke, baik, Masya Allah. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang algoritma dalam bentuk flowchart ya. Baik, ada pertanyaan dulu? Tidak. Jelas untuk materinya? Jelas. Baik. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mina bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.